Inilah kehidupan yang membuat orang iri. Seorang kakek berusia 60 tahun membangun makam impiannya di alam liar, dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan di luar ada kebun sayurnya sendiri. Mau makan daging tinggan pergi berburu, dijamin di sini bisa hidup sampai 100 tahun. Musim dingin belum berakhir saat salju besar turun dengan lebat. Kabi sedang duduk di teras, menunggu Sen menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Hari ini Sen sedang mengubur pipa, panel suryanya sudah terpasang sebelumnya. Salju hari ini sangat lebat, membuat banyak hewan tidak bisa bersembunyi. Setelah menikmati pemandangan di dunia dongeng ini, Sen baru kembali ke dalam rumah. Pertama pasang dudukan lampu, lalu pasang lampu. Seluruh sistem listrik di rumah kayu ada di ruang bawah tanah. Setelah Sen selesai, dia pergi ke kebun sayur. Menghubungkan kabel dengan panel surya. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang listrik di musim dingin ini. Setelah menyelesaikan ini, Sen sekali lagi membersihkan area sekitarnya. Kemudian dua sofa diangkut, diletakkan di samping perapian, agar dia bisa lebih nyaman saat menghangatkan diri. Lalu dia keluar untuk mengambil beberapa papan kayu. Setelah dipotong menjadi persegi panjang, dia memotong kayu balok sesuai dengan panjang diagonalnya. Sen memasukkannya ke dalam bingkai. Awalnya dia berniat menjadikannya meja. Namun merasa hasilnya tidak akan bagus, jadi Sen membuat alur di tengah dan mengikat dua balok kayu secara silang, menghasilkan kaki meja berbentuk X. Dengan menggunakan kayu papar di atasnya sebagai penyangga, pemasangan meja menjadi jauh lebih mudah. Cukup diletakkan di atas kaki meja, agar kaki meja tidak goyang. Sen mengukir ujung kayu menjadi runcing, lalu menyisipkannya di tengah kaki meja. Sekarang setelah meja dipasang, meja kayu yang kokoh ini selesai dibuat. Selain berfungsi sebagai meja makan, juga bisa digunakan sebagai meja kerja Sen. Sekarang dia bisa merapikan barang-barangnya, dan di masa depan tempat tidurnya akan dibangun di lotang. Menghemat ruang di lantai 1, menggunakan kulit rusa sebagai tirai itu benar-benar mewah, apalagi dengan lukisan dinding berbentuk beruang asli. Setelah Sen merapikan sedikit, rumah kayu ini akhirnya memiliki suasana hidup. Daging rusa dari berburu terakhir masih banyak, membuatnya makan daging rusa setiap hari, dan Kabi pun menikmati hidupnya. Tidak heran jika Golden Retriever ini bisa begitu gemuk bagi Sen. Setelah seharian sibuk, membaca di samping perapian adalah kenikmatan terbaik. Malam berlalu tanpa kata, keesokan harinya Sen bangun dan membuat ambang jendela dari papan kayu, menutup tepi sekeliling ambang jendela. Agar terlihat lebih menarik, karena banyak jendela, dia menghabiskan satu hari hanya untuk membuat bingkai jendela. Selain itu, pintu juga tidak boleh dilupakan. Setelah menyelesaikan ini, Sen akhirnya mulai mengerjakan gudang. Pertama adalah papan ambang pintu. Kemudian bingkai pintu untuk ruangan ini. Jika tidak memasang pintu, panas dari perapian akan mudah keluar ke ruangan sebelah. Setelah menyelaraskan dan menutup tepinya, hiasan tentunya adalah tanduk rusa hasil buruannya. Rumah kecil yang kokoh ini menghalangi udara dingin dari luar, membuat Sen yang berusia 60 tahun tidak takut menghadapi musim dingin. Hari ini dia masih berbaring di sofa sambil membaca. Menikmati kebebasan jiwa yang dibawa oleh buku. Saat menyiapkan makan malam, dia pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil beberapa sayuran setelah diolah di meja makan. Dia baru perlahan menikmatinya. Keesokan harinya Sen memotong beberapa kayu bakar, lalu menggantungkan kulit rusa sebagai dekorasi di pintu, dekorasi mewah yang tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang. Hari ini tidak ada salju yang turun, jadi Sen membawa Fangkugong untuk berburu. Sayangnya, keberuntungannya tidak baik, dia hanya bisa pulang dengan tangan kosong. Untuk memperbaiki makanannya, dia langsung pergi ke permukaan es dengan keterampilan yang terampil menangkap beberapa kura-kura merah. Dalam perjalanan ke kota kura, Sen juga melihat ikan di sungai. Meskipun tidak berhasil berburu hewan liar, ikan ini tetap memberikan perbaikan pada makanannya. Dia memilih untuk memasaknya di sini dengan salju dan bumbu. Setelah menyantap hidangan liar ini, Sen kembali ke rumah kayu. Di salju, dia mengambil beberapa papan kayu, mengukur lebar balok atap, dan membangun papan tempat tidur di sini. Sen pertama-tama membuat bingkai dari papan kayu agar dapat menahan beban secara merata. Dengan cepat bingkai tempat tidur selesai dibangunnya. Sekarang meletakkan papan kayu secara horizontal di atasnya, sebuah loteng kecil dengan tempat tidur sudah selesai dibangun. Sekarang Sen bisa sangat terobsesi dengan bingkai jendela di lantai 2. Saat dia tenggelam dalam pekerjaannya, Kabi sudah bermain hingga penuh darah.
Bisa dibilang Golden Retriever ini sangat tahan dingin, dan beberapa papan kayu yang berlebih dipaku menjadi satu baris, dipaku secara terbalik di bagian belakang. Memberikan perlindungan maksimal untuk dirinya sendiri, dan sisi lainnya juga sama. Setelah Sen menutup semua celah, sebuah area tidur yang sangat privat pun selesai. Lalu dia mengangkat kasur ke atas, seluruh ruang masih ada sisa. Aku punya keterampilan Xianxi, pasti bisa menemukan pekerjaan bagus di 58 Tongsheng. Sekarang Sen tidak perlu tidur bersama Kabi lagi, dan area pembatasnya bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Berbaring di sini rasanya sangat nyaman, kasur kecil di lantai 1. Tempat itu sepenuhnya berubah menjadi rumah KB. Setelah Sen sibuk seharian, di luar sudah berubah menjadi putih bersih. Salju di atap sudah setebal puluhan sentimeter. Keesokan harinya Sen bangun pagi dan pergi ke tempat perlindungan yang dia buat sebelumnya, dekat tepi sungai, memenuhi kebutuhan memancingnya. Di dalamnya juga ada banyak peralatan. Setelah Sen tiba di permukaan es, ikan yang dia tangkap langsung tidak bergerak. Bisa dibayangkan betapa dinginnya suhu di sana. Tidak tahan, Sen langsung membawa 2 ikan kembali ke tempat perlindungannya, menunggu cuaca membaik di sore hari, baru dia kembali ke lokasi memancing. Kali ini dia sangat beruntung, menangkap ikan pike yang sangat besar, akhirnya berhasil menariknya ke permukaan es, tetapi kamera kehabisan baterai. Bagi Sen yang bekerja keras, itu adalah hadiah terbaik. Dia langsung naik snowmobile kembali ke kabin kayu yang dingin cepat menghangat setelah dia menyalakan api. Dia pertama-tama merebus sedikit air panas, lalu pergi ke tepi sungai untuk mengolah ikan. Beberapa ikan kecil langsung dipotong menjadi filet, sementara ikan besar dipisahkan daging dan tulangnya. Kepala ikan dan tulang digunakan untuk membuat sup, sementara filet ikan yang tersisa langsung digoreng. Dagingnya yang segar dan lembut membuat siapapun mengeluarkan air liur. Karena ada sumber air di bawah tanah, Sen tidak perlu keluar untuk mengambil air. Dia pertama-tama merebus sup dengan biji-bijian, lalu menambahkan filet ikan yang sudah digoreng ke dalamnya. Untuk membuat sup filet ikan dengan makanan yang melimpah ini, rasanya ingin mengusir Sen dari kabin kayu setelah makan dan minum sampai kenyang. Sen melanjutkan untuk merenovasi bagian dalam. Dia pertama-tama membuat lemari tarik agar mudah menyimpan bumbu dan kalengnya. Di sampingnya ada wastafel. Tidak tahu kapan dia menyelesaikannya, yang membuat kenyamanannya meningkat pesat. Hari ini, setelah Sen membuat pizza, dia datang ke meja makan untuk membuat pedang untuk dirinya sendiri. Seorang pemburu yang baik harus cukup memahami senjatanya. Membuat pedang itu tidak sulit. Keesokan harinya Sen menemukan bahwa bawah loteng terlihat kurang menarik. Jadi dia menutup halaman ini dengan papan kayu. Setelah dia menyelesaikan semua dokumen, dia pergi membeli beberapa bata merah, menutup lantai gudang dengan bata tersebut. Meskipun bata ini kecil, tetapi sangat kokoh saat diinjak. Setelah Sen menyelesaikan semua pemasangan, terlihat sangat indah. Dan meja yang kosong di dapur juga sudah memiliki tempat. Keesokan harinya, hal pertama yang dilakukan Sen adalah meletakkan beberapa kayu bakar di dalam kotak besinya. Kemudian, menyalakan api di perapian untuk memanaskan, digunakan untuk membuat beberapa tikar kayu. Metode ini sangat praktis. Tikar kayu yang terbakar ini akan digunakannya untuk menghangatkan diri. Karena ruang penyimpanan di dalam kabin kayu masih terlalu sedikit, Sen juga membakar beberapa papan kayu, menatanya dengan rapi setelah membentuk bingkai. Menetapkan satu lapisan papan kayu di bagian bawah, lalu memotong bagian yang berlebih, dia mendapatkan dinding rak buku, tempat pemasangannya dia pilih di tengah. Dengan cara ini juga bisa memisahkan satu area, dan setelah ada dinding rak buku, panas yang dipancarkan bisa diserap dengan lebih baik. Dan pekerjaan renovasinya tentu tidak berhenti di situ. Di tengah sofa juga kurang satu lemari. Sen dengan cepat membuatnya setelah Sen memasang karpet. Dengan suasana seperti ini, siapapun pasti akan serius membaca 2 halaman buku. Musim dingin ini sangat panjang. Untungnya Sen setiap hari sibuk, sama sekali tidak merasa waktu berlalu lamban. Hari ini Sen mengambil beberapa papan kayu, membuat lemari di atas meja cuci sayur. Berkat dinding yang terbuat dari kayu alami, setelah dia mengebor lubang dengan bor tangan, dia langsung memasukkan paku ke dalamnya setelah meletakkan papan kayu.
Dia mendapatkan rak penyimpanan yang dapat dibongkar. Setelah 6 bulan renovasi interior, perabotan Sen sudah sangat beragam. Sekarang dia hanya kurang satu hal yang belum dilakukan, yaitu membangun tangga untuk ruang bawah tanah. Untuk itu dia mengukur panjang pintu masuk. Setelah mengolah sekelompok kayu, dia terlebih dahulu menetapkan satu papan dasar. Kemudian memasang papan kayu bergerigi di kedua sisi pintu masuk ruang bawah tanah. Hanya perlu meletakkan papan kayu di atasnya, dia mendapatkan tangga yang indah. Dengan kemiringan ini, bahkan jika Sen tua nanti, mendaki tidak akan terlalu melelahkan. Tetapi renovasi belum selesai, dia sudah menetapkan bingkai panjang dipasang di pintu masuk sebagai pegangan untuk mencegah diri terjatuh, dan di atasnya ditambahkan papan kayu lagi yang juga bisa digunakan sebagai ruang penyimpanan. Setelah selesai, Sen meletakkan sebuah lemari di sini sehingga dia punya tempat untuk menyimpan alat-alatnya. Terakhir, Sen mengirimkan beberapa batang kayu yang kemudian dia haluskan sedikit. Disatukan menjadi sebuah pintu geser yang tidak hanya menjamin keselamatannya, tetapi juga tidak mengganggu ventilasi di dalam ruang bawah tanah. Sampai di sini, kabin kayu Sen sudah selesai dibangun. Dia bisa tinggal di sini dengan tenang menikmati masa tuanya.